kesusahannya apa, tantangannya yaitu karena kan susah ya sebagai perempuan ngurusin domestik juga terus berkarya gitu. Bagi waktunya Bagi kali waktunya ya. susah, bukan hanya waktu, pikiran, perasaan gitu ya. Nah, Mbak Titi ini baru ngeluarin single, judulnya apa Mbak? Boleh diceritain? Sebenarnya ini dibikin sama anakku yang bikin sih awalnya. Ini mengekspresikan kerinduan dia terhadap aku sebenarnya. Jadi dia kebetulan lagi sekolah jauh ya di luar Indonesia. Kemudian dia waktu di sana ngerasa homesick. Habis itu dia ngerasa sedih banget dan dia merasakan kerinduan yang berat banget karena selama ini kan udah 16 tahun nih kita hidup bareng-bareng, kemudian dia pindah umur 16 tahun dan dia ngerasa kehilangan sosok ibu. Dia bilang gitu, dia kangen dengan rumah, dengan keluarga semuanya. Jadi dia pas lagi balik dia bilang, "Bu, aku nyiptain lagu nih," katanya gitu. Terus ternyata lagunya bagus banget, jadi dia bikin awalnya, kemudian, "Bu, tapi aku belum dapet refnya nih," gitu. "Ibu boleh nggak bikinin lanjutin?" Oke, aku lanjutin. Ya udah deh, ini lagunya terserah ibu mau gimana, yang penting ini lagunya buat ibu. Terus abis itu dia pulang, dia balik lagi sekolah, terus dia pas balik lagi aku kasih surprise dengan lagu Rindu yang sudah full aransemen, aku production sendiri dan aku aransemen sendiri juga. Terjadilah lagu Rindu ini. Jadi ini kolaborasi antara aku dan anakku sih. Reaksinya Miyake apa pas pertama kali dengar? Aku pasang waktu itu di Instagram aku, dia nangis banget sih, kayak yang aduh, aku kalau ngebayanginnya juga pengen nangis. Maksudnya dia bilang, "Aku nggak pernah dengar ibu nyanyi seindah ini." Itu kayak, oh masa sih Miki, kan kebetulan aku udah keluar 2 single sebelumnya. Lagunya memang lebih elektronik gitu ya, lebih chill. Tapi kalau yang ini tuh lebih ballad, lebih nyanyi gitu. Dan di sini aku bilang aku sih sebenarnya nggak nyanyi, tapi aku menyampaikan perasaanku lewat lagu. Dan Miyake waktu itu sampai nangis-nangis yang ada deh videonya yang di ada Instagram. di YouTube Short ya. Iya, yang aku ada di juga YouTube lihat. juga. Terus ngomongin tadi kan kata Mbak Titi ini kan emosional banget ya, penuh perasaan. Mungkin nggak cuma Mbak Titi ke Miyake tapi sebaliknya juga. Nah, kalian tuh sebenarnya di kehidupan sehari-hari sebelum Miyake jauh dari Mbak Titi, kalian sedekat apa sih hubungannya? Deket banget sih, kayak sahabat, karena aku melahirkan Miyake itu pas usia aku 24. Jadi sebenarnya jarak kita nggak terlalu jauh ya dibandingkan dengan teman-temanku. Cukup muda aku punya Miyake, jadi ketika aku mendidik dia dari kecil sampai dia sekarang itu sebenarnya masih kayak berasa teman dan sahabat ya. Kita sering curhat-curhatan bareng, berantem juga, udah pasti kayak teman, tapi deketnya tuh sih sedekat itu sih. Sampai kalau Miyake itu sangat romantis, jadi dia selalu kalau misalnya aku ulang tahun dikasih ucapan-ucapan yang romantis banget, dikasih kado. Dia lebih lebih dewasa sebenarnya. Kadang-kadang dia lebih dewasa daripada aku terkadang. Tapi kalau baju gitu tuker-tukeran juga nggak sih? Oh iya, kalau baju, ya? jadi gini, aku bilang, "Miyake, kamu kalau baju itu nggak usah mahal-mahal. Beli yang sehari-hari yang murah-murah aja. Kalau kamu mau pergi-pergi baju perlu yang bagus, pakai baju ibu." Karena aku senang koleksi baju, jadi kita sering tuker-tukeran baju. Terutama dia sering pakai baju aku sih kalau ada acara. Oke, itu kan tadi seneng-senengnya ya. Nah, kalau misalnya tantangannya atau yang berat-beratnya tuh apa sih Mbak dalam membesarkan anak perempuan? Pasti ada ya, terutama untuk soal emosionalnya dia. Karena kan kalau anak beranjak remaja itu hormonalnya naik turun, moodnya, terus dia menghadapi hidup yang kadang-kadang dia belum tahu jawabannya, sehingga dia suka emosi apa segala macam. Jadi itu sebenarnya tantangan aku. Menghadapi anak yang misalnya mengalami problematika di dalam kehidupan sosialnya gitu, di sekolah dan sebagainya. Makanya di rumah bagaimanapun juga aku berusaha untuk menciptakan komunikasi yang baik dan selalu minta Miyake untuk curhat apapun yang dia rasain di sekolah,
pertemanannya, permasalahan dia di pelajarannya dan segala macam itu selalu diomongin sama aku gitu. Kalau berantem tuh pernah berantem hebat nggak sih antara ibu dan anak? Pernah, terutama kalau misalnya aku cukup sabar ya, tapi kadang-kadang kalau lagi mau PMS tuh itu memang rada susah. Kadang-kadang sabar, ntar ada satu titik yang aku tiba-tiba kayak bisa emosi dan dia mungkin rimanya juga emosi. Tapi yang aku pelajarin bahwa aku sebagai ibu harus lebih sabar sih ngadepin anak, bukan anak yang sabar sama ibu. Karena gimana pun juga seorang ibu tuh sudah melewati sekian banyak asam garam kehidupan sampai tahap segini. Kemudian anak itu kan sebenarnya baru tumbuh di umur sampai sekian. Belum banyak yang dia serap. Jadi ketika dia emosi, mungkin kita sebagai orang tua udah harus bersabar dan harus mengerti sebenarnya justru anak ini lagi ada masalah apa sih? Kenapa dia emosi? Bukan dibalas juga dengan emosi dan marah-marah atau mencelakai, bahkan mencela-cela anak apalagi di depan umum. Jadi bukan kita yang harus menyerang anak, jadi kita harus tanya dia kenapa, atau kalau kita sebagai orang tua nggak sanggup untuk menyelesaikan masalah dia, kita bawa ke expert, kita bawa psikolog gitu, bawa sama orang yang paham benar permasalahannya sehingga kita bisa bantuin anak. Nah Mbak Titi gimana sih cara bikin Miyake ini seperti menjadi perempuan yang kuat dan berani berkarakter gitu? Aku selalu bilang sama anakku bahwa Miyake, aku tidak bisa memanjakan kamu mungkin seperti ibu-ibu lain pada umumnya, teman-teman dia yang ibunya selalu mengantarkan dia, ibunya selalu ngurusin semua kebutuhan dia dari A sampai Z di rumah, selalu membantu dia mengerjakan PR, selalu membantu dia menyelesaikan masalahnya. Mungkin aku tidak bisa begitu, bukan karena aku nggak mau, tapi justru aku mau ngasih kepercayaan dan tanggung jawab sama Miyake untuk bisa menyelesaikan masalahnya sendiri, terkadang bisa bikin planning buat hidup dia sendiri. Misalnya kalau kita mau keluar kota, nggak selalu semua aku beresin dari mulai bajunya, apanya, semua makanannya, tiketnya, apa segala macam. Nggak, aku coba kasih tanggung jawab Miyake. Aku bilang kamu boleh bebas bergaul, tapi kamu harus lebih santun, kamu hati-hati dalam berbicara, mengucapkan sesuatu, mesti lebih bijaksana, lebih baik, bertanggung jawab, berpikir sekali, dua kali, tiga kali sebelum kamu mengucapkan atau melakukan sesuatu. Kamu pikirin lagi ucapan kamu akan nyakitin orang lain nggak? Kayak gitu-gitu. Jadi aku kasih kesempatan untuk berpikir, memutuskan, dan menjalankan apa yang sudah dia putuskan. Gitu. Ada nggak sih Mbak yang ingin Mbak sampaikan ke diri Mbak sendiri di usia Miyake kalau bisa ngomong gitu? Aku di usia Miyake itu kayaknya aku bucin deh waktu itu. Cuman karena memang aku orangnya nggak bergaul gini. Dulu aku tuh senengnya waktu usia Miyake tuh belajar. Jadi ketika aku sekalinya punya pacar tuh bucin banget gitu, dan lama waktu itu, dan aku ngerasa kayak setelah aku punya pasangan dulu ya, aku ngerasa nggak punya masa muda, aku nggak belajar tentang kehidupan masa muda, nggak menikmati masa muda. Jadi ada banyak hal yang miss aja gitu. Jadi jangan ngasih 100% ke pasangan gitu. Makanya itu aku selalu bilang sama Miyake, pengalaman aku waktu seumur kamu, bahkan lebih besar lagi, aku tuh dulu bucin. Aku tuh selalu mengagung-agungkan pasangan, aku selalu merasa he's the only one, he's gonna be with me forever and ever gitu sih, kayak kacamata kuda gitu, nggak ngelihatnya tuh nggak lebar. Jadi justru itu sangat dirugikan. Pada akhirnya tuh ketika kamu sakit hati tuh bener-bener sakitnya minta ampun gitu, karena terlalu into sama pasangan. Tapi kalau bisa diubah, Mbak Titi mau ubah atau ya udah biarin aja, toh ini ngasih biarin sesuatu. aja. Kalau pikir-pikir kalau dirubah-rubah belum tentu aku jadi seperti sekarang. Maksudnya dalam arti sekarang kenapa aku rasa sekarang tuh lebih bahagia, maksudnya bersyukur banget karena justru aku bersyukur dengan semua kehidupan
masa lalu yang nggak baik, yang pahit gitu, percintaan yang apa gimana gitu, semuanya tuh justru berterima kasih karena itu menyebabkan aku jadi bisa seperti sekarang. Dalam arti lebih bersyukur, lebih menghadapi masalah lebih santai, lebih nggak emosional gitu, lebih dewasa aja sih kayaknya ya. Oke, Mbak Titi, kalau suami nih ngomongin bucin kan pasti ke pasangan. Nah, suami Mbak Titi tuh supportnya sebesar apa sih untuk lagu ini, untuk lagu Rindu nih, untuk Mbak Titi yang memutuskan untuk kembali lagi? Dia supportnya 100% sih. Dia justru gini, suamiku ini dia ngerasa aku tuh sudah banyak berkorban setelah menikah dengan dia gitu ya. Maksudnya berkorban dalam arti memang aku juga memutuskan untuk stop dulu berkarir karena aku pengen fokus ke keluarga. Dan dia melihat bagaimana aku bisa meluangkan semua waktu, tenaga aku, pikiran, physically, mentally untuk keluarga. Itu yang dia appreciate. Karena kayaknya seorang aku dulu tuh nggak bisa yang di rumah sih, pasti aku pengennya kerja, pengen keluar, berkarir segala macam gitu ya. Tapi ketika aku menikah sama suamiku, aku meninggalkan itu semua dulu, bukan selama-lamanya, mengutamakan prioritas keluarga. Ketika udah biasa kerja, kemudian nggak kerja dan jadi ibu rumah tangga, itu pasti ada yang kosong, pasti ada yang ini kayak nggak bener gitu ya. Untuk mungkin yang suamiku aware, dia ngeliat aku kadang-kadang stres gitu di rumah terus gitu ya. Dan dia menawarkan untuk aku pengen kamu berkarya lagi karena dia ngerasa aku lebih hidup, bukan berarti nggak hidup dengan keluarga, maksudnya ada yang kosong nih kalau misalnya Titi nggak berkarya lagi. Jadi dia menawarkan itu. Kemudian karena waktu itu mulai pandemi ya, jadi kemudian kalau syuting film memang belum ya, karena kalau syuting film aku pasti keluar kota dalam waktu yang lama dan itu pasti meninggalkan keluarga, itu aku nggak mau. Jadi kalau musik aku bisa punya studio sendiri di rumah dan suami mensupport untuk bangun studio. Terus apapun buat musik suami aku mendukung. Selama kerjanya di rumah. Jadi kan Mbak Titi tadi bilang kembali ke karir tapi tetap keluarga nomor satu. Tapi ketika kembali lagi berkarir ini, ada nggak sih tantangan yang dihadapi? Karena kan harus jadi ibu rumah tangga, tapi juga harus jadi seseorang yang bekerja di luar gitu. Ada banget sih. Apa tuh? Ya itu. Ketika kita, apalagi udah anak udah 2, dan perempuan itu kan harus ngurusin urusan domestik gitu ya, normatifnya. Ya di Indonesia kan begitu, perempuan yang ngurusin urusan domestik, rumah tangga, keluarga, anak, rumah segala macam. Laki-laki ngurusin kerjaan keluar rumah. Normatifnya seperti itu ya. Walaupun menurutku sebenarnya nggak mesti seperti itu sih. Jadi kalau suami aku masih situasi dan kondisi dia tidak mungkin untuk mengerjakan hal-hal domestik, jadi aku yang ambil alih. Tapi dia juga sangat objektif bahwa aku tahu kamu wanita karir, jadi kamu silahkan berkarya, tapi jangan lupa keluarga diutamakan. Oke, aku deal dengan itu. Yang penting perempuannya mau, kan ada yang perempuan yang nggak mau kan, yang kayak nggak bisa dong, lu juga sebagai laki-laki harus mengerjakan rumah tangga juga, masih semuanya tanggung jawab perempuan gitu. Ada yang gitu, nggak salah juga, tergantung kesepakatan bersama. Nah kesepakatan aku adalah ya udah aku domestik, tapi juga bisa bekerja, dia urusan pekerjaan full gitu. Nah gimana? Kesusahannya apa, tantangannya yaitu karena kan susah ya sebagai perempuan ngurusin domestik juga terus berkarya gitu. Bagi waktunya Susah, bukan hanya waktu, pikiran, perasaan gitu ya. Tapi aku ngerasa ini hal yang harus dijalanin sih. Jadi menurutku justru sebagai perempuan itu kuat ya. Kalau menurut aku kuat banget sih gitu, dia punya banyak cadangan tenaga dan pikiran gitu ya, bisa mengerjakan semua berbarengan gitu, jadi menurut aku sih nggak masalah sih. Nah Mbak Titi sama Miyake kan seni banget nih, tapi suami enggak kan, maksudnya dia korporasi sekali gitu. Nah itu menemukan kesulitan nggak sih dalam misalnya berkomunikasi atau apapun itu, kesibukan segala macam? Justru menurut aku menarik ya ketika punya pasangan yang beda
bidangnya. Maksudku justru menarik ketika punya pasangan yang punya beda bidang, yang satu musik, yang satu bisnis misalnya. Daripada misalnya dua-duanya sama-sama musik. Maksudnya kadang-kadang kalau menurut aku ketika kita punya pasangan yang di bidangnya sama, misalnya kita sama-sama fotografer nih misalnya, itu kadang-kadang suka pertama-tama seru nih, wah chemistry-nya itu nyambung ya, kita sama-sama fotografer, kita punya kesukaan yang sama segala macam ya. Tapi ketika tahun berjalan ada satu titik nanti itu akan bisa jadi saingan. Tapi kalau aku dan suami tuh justru kalau bidangnya beda itu kita saling mengagumi, justru kita saling menghargai. Karena kita nggak tahu bidang pasangan kita, jadi kayak dia nggak ngerti musik, tapi ketika aku bikin musik pas segala macam, dia dengar hasilnya enak ya, aku kamu bisa bikin kayak gini ya, jadi lebih appreciate. Mungkin itu juga yang bikin Mbak Titi sama suami tuh kelihatannya romantis ya, meskipun nggak sering diperlihatkan ya, tapi kan kadang-kadang kelihatan dan selalu romantis, jauh dari gosip miring segala macam ya kan. Aku juga merasa gini loh, ternyata ketika dulu aku suka nge-upload foto sama pasangan, sebenarnya aku sedang tidak baik-baik saja. Dan itu ternyata banyak yang aku seliweran di sosial media, banyak yang bilang ketika kamu sering upload foto mesra dengan pasangan kamu berlebihan di sosial media, sebenarnya kamu lagi nggak baik-baik aja. Dan aku jadi bener sih gitu. Dan aku lihat sosial media aku, ternyata aku jarang upload pasangan, tapi itu nggak disengaja ya, memang jarang aja gitu. Ternyata aku ngeliat, emang udah bahagia sih sekarang gitu. Kalau Mbak Titi sendiri sama suami kunci keromantisan, kunci keharmonisannya tuh apa sih? Kalau kunci romantis nggak ada karena dia nggak romantis. Oh baik-baik. Dia nggak romantis. Harmonis dulu berarti. Kenapa? Kalau dia nggak romantis sebenarnya menurut aku lucu sih. Jadi aku sih sebenarnya kadang-kadang udah beberapa dulu punya pasangan gitu, kalau menurutku kalau terlalu romantis tuh sebenarnya rada gombal sih. Terlalu kalau dia romantis banget ternyata dia udah sering melakukan itu sama cewek-cewek lain, jadi udah terlatih romantis gitu kali ya. Jadi kalau yang nggak romantis sih justru lucu gitu, kayak suami aku kan dia karena dia workaholic, dia fokus dengan pekerjaannya dia orangnya sangat logis. Jadi dia nggak punya waktu untuk memikirkan romantisme. Tapi ketika dia orangnya basically nggak romantis, tiba-tiba berusaha pengen romantis, itu berarti dia kan punya effort yang luar biasa. Itu yang menurut aku lucu sih, dan itu menurut aku cute banget. Kalau Mbak Titi romantis gak? Aku romantis lumayan sih. Aku romantis by action sih, maksudnya aku nggak orang yang tipe ngasih bunga hias-hias gitu, nggak. Cuman setiap apa yang dia perlukan dia ucapkan, ketika dia ucapin sudah aku kerjain gitu. Jadi dia happy banget gitu, nggak perlu diminta. Tapi keren banget sih Mbak Titi, jadi ibu, istri yang satset-satset apapun beres tapi berkarir juga gitu sekarang. Ditunggu ya Mbak ya selanjutnya. Thank you. Silakan dengarkan lagu terbaru aku berjudul Rindu yang sudah bisa dengarkan di semua platform musik di Indonesia, dan jangan lupa nonton video klipnya di YouTube channel aku Titi Raja Fatmaja, judulnya Rindu. Bagai kutip